من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل القرآن في شهر رمضان هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Yang sama kita hormati, yang kita muliakan bapak-bapak, orang tua kami, pengurus Badan Kemakmuran Masjid Al-Hilal, sama kita hormati, yang kita muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami, ayahanda, ibunda, atuk-atuk, kakek-kakek, nenek-nenek, pemuda-pemudi, remaja dan remaji, dan yang Ustaz sayangi dan Ustaz cintai, anak-anak kami yang masih kecil-kecil, setiap mereka melaksanakan sholat isya berjamaah, belum tahu lagi dengan sholat tarawih entah kabul atau enggak orangnya. Yang penting orang ini malam ini mau masuk YouTube, ya kan? Mau masuk YouTube? Mau, alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini saya tengok makin ramai, di masjid-masjid yang lain makin sunyi. Saya positif thinking aja nih. Kenapa rame malam nih? Karena memang nggak dikasih pulang kampung. Betul? Rasakanlah. Karena dia kan. Tapi ada hikmahnya bu, kita tak boleh pulang kampung. Artinya Masjid Al-Hilal ini agak rame sedikit. Nanti malam ada itikaf. Karena malam ini malam ke-25 ke 27. Oh masih cas lagi baterai kan. Mana tahu ibu 27 saat cepat katanya. Ya kan, mau cepat aja ya kan. Salawat beserta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada ruh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita lah nanti hendaknya yang termasuk dari umat-umat beliau yang beliau berkenan memberikan syafaatnya kepada kita semua. Amin. 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 Ya Rabbal. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, judul tausiah singkat kita pada malam hari ini adalah adab atau tata cara melepas bulan Ramadan dan cara menyambut hari raya Idul Fitri. Kira-kira 5 hari lagi insya-Allah. Mudah-mudahan kita berdoa semua jamaah yang di sini ketemulah nanti dengan malam hari raya Idul Fitri. Amin. Sholat Idul Fitri nanti bisa berjamaah. Amin. Pulang dari masjid habis sholat Idul Fitri bisa kita makan kacang tojin. Amin. Ya Rabbal. Tapi kusarankan yang atu-atu yang udah giginya jangan lagi makan kacang tojin. Sirup juga dalam makan sama kue lemet ya kan. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ini saya sampaikan? Karena ini penting. Banyak umat Islam sekarang nggak tahu dia bagaimana cara menyambut hari raya Idul Fitri. Adab yang pertama, cara yang pertama adalah selesai nanti malam Rabu ya insya Allah kalau ada perubahan malam Rabu nanti habis sholat maghrib. Ketika kita sudah selesai melaksanakan sholat maghrib, itu di situ dimulai dengan takbir. Sampai nanti sholat isya, sampai nanti subuh, sampai nanti sebelum imam naik ke atas mimbar, masih disunnahkan kita mengucapkan takbir.
Tapi saya mohonlah, ini kan karena kita nggak dikasih takbir di jalan, padahal itu sunnahnya menurut para ulama. Kata Rasul juga, itu ketika malam hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, kita disunnahkan bertakbir di mana-mana, asalkan bukan di tempat yang dilarang untuk bertakbir. Di jalan, di pajak, di sekolah, di mana-mana, di tanah lapang, di masjid, itu kita dianjurkan untuk bertakbir malam itu. Tapi karena kondisi kita nih, yang paling tidak kan di masjid gak dilarang. Ada hikmahnya juga supaya kita kumpul di masjid bertakbir, takbiran namanya itu kan. Tapi saya mohonlah kepada BKM Masjid Al-Hilal nih, tolong yang takbiran itu jangan kasih anak pecah-pecahan botol, dikasih dia boleh ikut, tapi jangan orang itu jadi pemeran utamanya. Ini ya Allah, yang takbiran anak-anak pecahan botol, tahu lah awak musiknya macam mana ya. Berapa orang tumik tuh, betul? Apulah, nah udah tahu lah katanya. Allah dengar orang yang bukan muslim lewat di tengah jalan. Takbir itu syiar agama kita, maka BKM harus menyiapkan rapat. Yang jaga masjid, kalau Pak Boy pulang kampung, yang jadi imam di sini yang cantik suaranya, disuruh dia yang takbiran. Kalau takbirannya macam ini lah, contohnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kira-kira kalau kayak gitu Pak, macam mana kira-kira Pak? Cocok? Nah, tapi jangan saya dipanggil. Jangan. Itu kalau ada takbir seperti itu, ibu-ibu yang di dapur sedang masak ketupat, ibu-ibu ini kan gak sempat lagi takbiran nih kalau malam takbiran. Udah sibuk dia menyusun toples untuk besok, betul? Masang-masang gorden, sambil belang-belang lontong, ya kan? Tapi karena ada suara ayunan takbiran di masjid, suaranya merdu, ngikut ibu. Sambil masang gorden dia, Allahu Akbar, Allah. Yang paling sedapnya waktu masak ketupat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Haru dia. Datanglah anak perempuannya, ditanya, mama kenapa kok nangis? Teringat aku sama mbahmu. Kok teringat sama mbah, mak? Mamanya lagi masak lontong. Anak ini pun, anak perempuan itu membatin ke dalam hatinya. Mamaku takbiran sambil masak lontong, nangis. Apa mbahku itu macam lontong ya? Syahdu kita. Jadi takbiran itu bukan hanya sekedar ucapkan takbir saja, tapi dihayati. Itu luar biasa tuh. Itu bentuk pengakuan kita bahwa Allah itu maha besar. Kenapa kita bertakbir di malam itu dan besoknya? Coba perhatikan surah Al-Baqarah yang saya bacakan tadi. Di ujung-ujung itu Allah menyebutkan, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Setelah disempurnakan jumlah bilangan bulan Ramadan 30 hari, maka langkah selanjutnya adalah kita disuruh bertakbir. Ujung ayat itu ditutup dengan satu kalimat, tashkurun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Kenapa kita membesarkan Allah pada malam hari raya Idul Fitri? Yang kita puasa selama 30 hari ini,
Kalau kita bayangkan, kita pikirkan, kita resapkan, kita hayati, kita amati, kalau bukan karena kebesaran dan kekuasaan Allah, maka nggak sanggup rasanya kita ini berpuasa selama 30 hari. Betul? Betul. Coba bayangkanlah. Aku sering menyontohkannya kalau ibu-ibu. Ibu-ibu ini luar biasa. Maka sayangilah ibu-ibu ini, Pak, istri kita nih, Pak. Sayanginya macam mana, Ustaz? Kalau udah cair ke air, cepat kasih orang, Pak. Jangan ditahan-tahan lagi. Udah cair, Bu? Bu, udah cair? Udah? Udah? Ibu sedih kali. Ya Allah, belum berarti. Bayangkan, Pak, mulai dari hari pertama, yang paling hebatnya ibu-ibu ini nanti dia tengah malam bangun jam 3:30. Betul, ibu 3:30 bangun? Hah? Jam 3, oke, jam 3. Belum dia masak sahur, dia sholat sunat dulu, tahajud. Dia sholat sunat, namanya sunat taubat. Dia sholat sunat hajat. Dia doakan kita suaminya. Waktu itu suaminya sedang keluar kota, tinggal anak-anak. Bangun dia jam 2:30, jam 3. Dimasakkannya nanti sayur kita untuk sahur. Habis sahur apa ibu ini tidur? Cuci piring, betul Bu? Kenapa? Karena anak gadisnya nggak mau nyuci piring. Rasakanlah. Cuci piring, dia sambil nangis. Sedih kali. 30 hari. Anak gadis itu tak tahu apa gunanya. Cuci piring pun aku juga, masak pun aku juga. Tega kali anakku tuh. Anaknya main Facebook di kamar, buat status pula, mama aku cuci piring katanya. Habis dia cuci piring, apa dia tidur? Tidak. Ibu-ibu dengan bawa mukenanya pergi ke masjid. Habis sholat subuh berjamaah, tidur tentu? Tidak. Ngapain? Tadarusan. Betul? Nah, kalau ibu-ibu kita ini yakin aku tadarus. Habis dia tadarus pulang ke rumah tidur? Enggak. Dia istirahat sambil nengok-nengok TV dulu sebentar. Nanti jam 9 dia sholat sunat tasbih. Betul? Betul. Habis sholat sunat tasbih sampai jam 12, lanjut sholat zuhur. Mau tidur di situlah tidur dia. Paling-paling pun tidurnya cuma 2 jam. Nanti jam 3, dia sudah berpikir apa untuk bukaan suami dan anak-anak. Betul Bu? JJS dia jalan-jalan sore. Mau mana lah bukaan? Nanti disiapkannya bukaan kita. Sholat maghrib lagi dia, sholat isya lagi dia. Habis sholat isya, sepukul lah nonton Ikatan Cinta sekarang. Ya kan? Malam sebelum tidur dikajinya lagi Al-Quran, tadarus lagi dia. Entah kapan ibu tidurnya. Tapi saya tengok ibu-ibu ini masih sehat-sehat semua. Amin. Ya Rabbal. Itu kenapa Bu? Kalau kita resapi surah Al-Baqarah ayat 185 nih, itu karena kebesaran dan kekuasaan Allah. Jadi wajar dan pantaslah ketika nanti malam hari raya Idul Fitri, pagi hari sampai nanti khatib belum naik ke atas mimbar, takbir itu sunnah dikumandangkan sebanyak-banyaknya, sebentuk rasa syukur kita kepada takbiran. Yang kedua, jangan lupa bayar zakat fitrah. Jangan lupa itu. Kalau nanti tak zakat fitrah, nanti amalan-amalan puasa kita ini mu'allaqun bainas sama'i wal ardh, gantung-gantung dia antara langit dan bumi. Jadi bayar zakat fitrah ya Bu. Ustaz, aku di mana bayarnya? Kalau misalnya di masjid ini ada, di masjid ini. Kapan aku bayar Ustaz? Ya malam ini pun udah bisa. Udah buka kan? Nah, udah bayar lah cepat-cepat. Kita besok ewas awak tahu kan, pulang dari sini kan, sambar motor pula awak. Ustaz ini ngeri dari doanya, makanya bayar cepat biar panjang umur. Ada zakat fitrah, ngapain lagi? Malamnya usahakan sholat sunat taubat dulu, banyak-banyak beristighfar malam itu. Apa yang kami minta malam itu Ustaz? Berdoa kepada Allah supaya amal ibadah kita selama sebulan ini diterima oleh Allah. Kalau bahasa orang tasawufnya ada khauf dan roja namanya. Khauf, takut. Takut kenapa? Takut kita, khawatir kita. Apakah puasa ini diterima apa enggak oleh Allah? Sifat rojah itu artinya berharap kita kepada Allah. Mudah-mudahan puasa kita, ibadah-ibadah kita selama bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian esok pagi sebelum pergi sholat subuh, mandi dulu kita. Mandi, sholat subuh berjamaah. Sebelum datang nanti sholat Idul Fitri, kumpul dulu keluarga. Ngapain? Makan. Kok makan Ustaz? Itu Nabi nyontohkannya. Saya lama berpikir, Bu. Orang tua saya dulu, almarhum buya saya dan umi saya masih hidup. Saya heran juga, waktu udah besar-besar lah, kenapa lah kami setiap hari raya Idul Fitri pagi itu kok dikumpulkannya kami? Takbiran almarhum buya. Habis nanti takbiran, salam-salaman kan, minta maaf kan. Bahkan umi dan buya saya itu kalau kami perhatikan, kalau mereka sudah takbiran, habis takbiran nanti mereka salaman peluk-pelukan, nangis orang. Lama saya berpikir, apa maksud buya dan umi saya buat kayak gini? Rupanya dia masih contoh kepada anak-anak. Kalau nanti kami sudah mati, ini tetap dilaksanakan. Alhamdulillah, sampai sekarang saya dan istri saya dan dua anak saya tetap kami lakukan. Kenapa Ustaz kita disuruh minta maaf di bulan Syawal, di hari raya Idul Fitri itu? Karena orang waktu hari raya Idul Fitri itu sedang senang. Jadi kalau kita minta maaf sama orang yang lagi senang, pasti dia maafkan atau enggak? Maaf. Tapi kalau bapak itu bulan tua, belum gajian, datang kita ke rumah mau minta maaf, diusirnya gitu. Betul kan? Jadi lagi senang, orang lagi senang itu didatangi. Makanya kalau remaja masjid mau minta sumbangan Isra Mi'raj dan lain-lain sebagainya, tengok tanggal, jangan enak sama main masuk aja. Tanggal 29.5 masuk awak ke rumah awak. Yang ngamuk-ngamuk lah waktu, kalau cair kembali cuma 50.000 ya, biasanya 500.000, cair cuma 50.000. Kemudian setelah nanti kita maaf-maafan, pergi nanti sholat ke masjid atau ke tanah lapang, usahakan pakai baju yang baru. Kalau nggak ada yang baru, yang masih layak pakai. Jangan dah 20 tahun itu aja baju bapak tuh, batik kanan pendek warna hitam itu aja yang bapak pakai. Pecinya pun udah berkunang-kunang warnanya. Jangan, Bu, gantilah baju yang baru kalau ada. Ustaz beli baju baru untuk hari raya. Alhamdulillah. Saya ini alhamdulillah ya, Bu. Jadwal saya kan banyak. Alhamdulillah udah ada sebagian masjid ngasih baju sama sarung saya untuk lebaran. Tinggal tunggu lah masjid Al-Hilal di malam. Ada enggak? 3 tahun aku ngisi di sini, ada dikasih apa-apa. Memang ya kan. Kata PKM, Ustaz mohon maaf Ustaz, jamaah lagi sepi, udahlah lagi sepi Pak. Macam mana mau kita bilang lagi? Mungkin tak rezeki di Al-Hilal nih, di masjid lain kan walaupun udah dikasih kan. Info aja nyanyi pula. Nah, ada dalam Al-Quran Ustaz, kalau kita mau masuk masjid itu bajunya mesti yang cantik. Ada. Mana Ustaz ayatnya? Ya Bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang cantik, yang bagus kalau kau mau masuk masjid. Bukan ayatnya waktu pergi undangan awak setel-setel habis kandas, tapi waktu masuk masjid ni lah, cari pakaian yang terbaik. Khususnya bapak, siapkan bajunya. Jangan kasih bapak ni milih baju sendiri, ajak kita nanti. Ibu-ibu ni kadang-kadang pernah bapak disuruhnya aja ke masjid kan, tapi pernah baju bapak disiapkan ibu. Coba bapak-bapak di sini, Pak, bapak pergi ke masjid dari ini, siapa yang nyiapkan baju bapak? Jujur masih bulan puasa nih, malam Lailatul Qadar nih, kalau bohong 83 tahun juga dicatat kebohongan bapak. Pak, bapak, siapa Pak yang nyiapkan baju tadi Pak? Jujur sendiri, tengoklah apa nggak kasihan kali bapak. Ya Allah, macam mana lah bapak juga setahun sekali ke masjid. Kalau bapak-bapak yang milih baju nanti asal-asalan, tapi kalau ibu yang milih kan paling pinomat baju itu digosok, ya kan Bu? Awak kan malu suami awak kalau pergi ke masjid kusam-kusam dia. Nanti ujung-ujungnya apa? Ibu waktu pergi belanja nanti besok paginya diceritain ibu. Suami Kak Ana juga kan, Pak Haji
anak musuhku, malah diperhatikan dia. Kan sakit hati ya mendengarkannya. Tapi kalau ibu siapkan bajunya, Ustaz bajunya apa Ustaz? Terserah, mau jubah, mau koko, mau batik, pokoknya yang cantik, yang layak pakai. Jangan udah pula koyak ketiaknya bolong dua itu dibawa ke masjid. Udah gitu dia belum mandi pula tak pakai Rexona. Allah. Kawan sebelah untung pakai masker. Ada juga untungnya pakai masker. Pakai baju yang bagus Pak. Kasih minyak wangi. Supaya apa? Karena Allah itu suka yang indah-indah. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu suka yang indah-indah. Allah itu indah, suka yang indah-indah. Jadi gak ada cerita umat Islam yang kusut, belum digosok. Bajunya kadang-kadang gak nyambung. Kan saya nyambung nih kan? Putih, hitam, coklat, nampak rapi kan Bu? Ini kenapa? Karena istri saya yang gosokkan, yang nyiapkan. Apalagi ustaz-ustaz nih Pak, sempatlah bajunya itu aja. Habis kami kena gosok sama ibu-ibu di belakang. Ustaz enggak laku. Udah di sini 4 tahun masuk aja itu aja. Tengok salnya warna hitam, baju warna putih, sarungnya warna coklat. Makanya aku bilang Bu, kasihlah sama ustaznya itu sarung baru kalau mau lebaran. Biar dia tak pakai itu aja. Disalahkan juga Ustaz. Dan setelah pakai baju baru, sholat sunnah Idul Fitri 2 rakaat. Jangan pulang. Assalamualaikum warahmatullahi. Duduk sebentar dengarkan 2 khutbah. Habis itu barulah maaf-maafan. Cari mana kira-kira kawan sekerabat kita di lingkungan kita ini, kira-kira selama bulan puasa itu ceritain aja dia. Ambil tangannya, cium belum, minta maaf di sini. Nangis Ustaz, kalau perlu nangis, tapi jangan acting. Ini ibu-ibu banyak acting sama suami. Kenapa? Udah minta maafnya setahun sekali. Ibu minta maaf sama suami ibu kapan? Kapan Bu? Tiap hari. Nanti aja pas waktu mau raya itu kan, banyak ibu-ibu kayak gitu. Kalau ada Pak ibu-ibu yang cuma minta maaf hari raya Idul Fitri, itu perlu dicurigai. Kenapa perlu dicurigai? Tengoklah nanti Pak. Udahlah nggak minta sama Allah. Habis sholat Idul Fitri, lagi orang yang disalati. Bapak tuh pulang capek. Kebetulan panitia ambil zakat. Duduk bapak tuh di depan TV sambil menyandang. Udah ganti baju kaos dia. Dibuatkannya lah sendiri sirupnya itu. Kenapa saya buat sendiri? Karena waktu pas mau dibuka pedasnya ditampil sama ibu. Bus, bang, untuk tamu tuh katanya. Ya Allah, uang-uangku. Tokesnya aku yang ngasih duitnya. Aku mau ngambil satu pun gak kau kasih 3 kali lah kau deh. Ini mana? Yang kosong dikasihnya. Ya Allah, betul kan? Nah itulah ibu-ibu ini. Udah di situ barulah diambil tangan bapak. Oh ngambilnya bukan nggak tanggung luar biasa. Gua ambil tangan lagi sambil nangis, nangisnya ibu. Entah apa ini kan ibu tuh dalam nangisnya. Suaminya karena udah capek dan suaminya tuh suami tahu. Ya sama-sama deh. Sama-sama abang juga gitu ya dia, kamu juga gitu ya dia. Padahal mbak ibu tuh dia udah acting dia dalam hatinya, cocok dimaafkan dalam hatinya. Padahal yang dibilang ibu tuh apa? Bang, mohon maaf lah tuh bang. Udah selama setahun ini bang, kalau ada uang hilang dalam dompet aku lah yang ambilnya bang. Bapak udah ya sama-sama nih. Impas ibu tuh, alhamdulillah. Kalau ada model ini kayak gini Pak, itu nanti 2 hari lagi umat balik penyakitnya. Tandai deh. Jadi macam mana Ustaz serayanya? Keluar dari Ramadan ini, tiap 1 hari 1 kali sebelum tidur, ambil tangan bapak, salam, minta maaf. Itu yang dilakukan oleh Siti Khadijah radhiyallahu anha. Yang malam dia minta maaf sama Rasul, ya Rasul minta maaf. Tapi jangan langsung dipraktikkan malam ini Bu ya. Nanti ibu pulang langsung ibu peluk suami ibu. Bingung suami.
Kenapa kau dibuang tabiat kau katanya? Kacau juga awalnya kan, ditengok-tengok juga lah. Nah, habis itu bagaimana Ustaz? Setelah kami maaf-maafan, kalau memungkinkan kunjungi keluarga, terutama kedua orang tua, tahun sekali. Sedihlah rasanya awak ini tak bisa pulang kampung. Ya kalau nggak bisa pulang kampung, sekarang zaman udah canggih, pakai video call Bu. Ustaz, di kampung kami tak ada sinyal. Kalau tak ada sinyal aku macam mana lagi bilangnya lagi Bu? Sedihlah aku rasakan. Itu masih bersyukur masih hidup kedua orang tua kita. Kalau yang sudah sakit di rumah sakit, yang sudah diponis tak boleh dikunjungi, macam mana ceritanya? Nah, malam itu doakanlah supaya sehat-sehat semua. Terutama lah tadi abang kandung ya. Siapa tadi sakit? Mama yang penjaga masjid. Butuh darah apa tadi berapa? Aku juga kan mau nyumbang juga darah B. Selamat juga lah berarti nyumbang ya. Ibu-ibu, bapak-bapak kalau ada yang sumbang. Jadi amal jariah insyaallah. Amin ya rabbal. Nah, inilah beberapa adab kita ketika kita menyambut hari raya Idul Fitri. Kemudian Ustaz, kami ini sekarang bingung Ustaz. Bingungnya kenapa? Katanya mengucapkan selamat hari raya itu yang mana yang betul Ustaz? Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum apa minal a'idina wal faizin? Kalau saya ditanya dua-dua pakai Pak. Salam minal a'idin wal faizin ya. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Ustaz kami enggak hafal, kami hafal minal a'idin wal faizin aja. Udah Bu, pakai itu aja. Gak usah dipedulikan kan ya kalau orang-orang bilang gak ada tuh gak ada, udahlah kalau kau gak ada, aku ada, gitu aja bilang. Gitu aja lah, usah repot-repot kali. Terserah dia lah kalau dia mau bilang apa-apa tentang kita. Itu kan bagus minal aidin wal faizin. Artinya aja kita artikan. Apa itu artinya Bu? Pak, minal aidin. Mudah-mudahan kalian termasuk orang yang kembali. Kembali dari apa? Kembali ke fitrah kita. Selama kita sebulan penuh melaksanakan ibadah puasa. Tujuan puasa itu adalah membersihkan dosa-dosa kita. Kembali kita suci bersih seperti ketika kita baru dilahirkan. Wal faizin. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung dan mendapatkan kemenangan. Tentu kita mendapat kemenangan karena sebulan penuh kita telah berjuang melawan hawa nafsu kita. Betul? Udah selesai. Dah habis. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dapat kami sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Saya atas nama pribadi dan keluarga saya mau banyak-banyak mohon dimaafkan apabila selama 2 kali pertemuan kita di sini ada kata-kata saya yang agak menyinggung perasaan dari Bapak sekalian, saya banyak-banyak mohon dimaafkan. Pada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.